Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Novita Anggraini, NIM 053. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif dan kreatif, bercipta, berkarya, bersahaja, dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Seseorang yang memiliki karakter wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Seorang wirausaha adalah orang-orang yang memiliki karakter wirausaha dan mengaplikasikan hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Dengan kata lain, wirausaha adalah orang-orang yang memiliki jiwa kreativitas dan inovatif yang tinggi terhadap hidupnya. Kewirausahaan identik dengan kemampuan para wirausaha dalam dunia usaha, bisnis. Padahal, dalam kenyataannya, kewirausahaan tidak selalu identik dengan karakter wirausaha semata, karena karakter wirausaha kemungkinan juga dimiliki oleh seseorang yang bukan wirausaha. Wirausaha mencangkup semua aspek pekerjaan, baik karyawan, swasta maupun pemerintahan. Wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang, opportunity, dan perbaikan preparation hidup. Kewirausahaan entrepreneurship muncul apabila seseorang individu berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya. Proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas, dan tindakannya yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha. Esensi dari kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Jadi, untuk menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa seseorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara real tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha startup. Kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang, opportunity, kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko, risk bearing, dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Hafifatus Soleha, NIM 19072110039. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis kewirausahaan. Hadis yang pertama adalah hadis tentang kecintaan Allah terhadap orang yang berkarya. Bunyi hadisnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An asibani ubaidillah an salimu an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul mu'minunal muhtarifa. Artinya adalah dari Isim ibn Ubaidillah dari Salim, ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya. Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah lebih mencintai hamba-hambanya yang mukmin untuk berkarya atau bekerja keras. Seseorang yang berwirausaha mempunyai jiwa untuk berkarya dan biasanya mereka mempunyai karakter wirausahawan yang melekat pada dirinya seperti proaktif, produktif, pemberdaya, dermawan, kreatif, inovatif, rendah hati, dan sifat baik lainnya. Bekerja keras bernilai ibadah dan mendapat pahala apabila dilakukan dengan ikhlas sesuai dengan tuntutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Islam memposisikan bekerja sebagai kewajiban kedua setelah sholat. Semua yang
kita lakukan dalam berwirausaha akan dipertanggungjawabkan dalam pengadilan Allah di hari kiamat nanti. Hadis yang kedua adalah hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat, yang berbunyi adalah Bismillahirrahmanirrahim. An sabni maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bi khairi man taraka dunyahu wal lahiratihi wala akhiratuhu li dunyahu hatta yusibu minhuma jami'a fa inna dan ya balahu ilal akhirati wala takunu kala alan nasi. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hadis ini yaitu berkaitan dengan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Kehidupan yang baik ialah kehidupan seseorang yang mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhiratnya dengan menyadari bahwa kehidupan di dunia tidak abadi dan bekal hidup di akhirat hanyalah amal soleh yang dikerjakan selama hidup di dunia. Seperti yang dikatakan orang Jawa, urip iku mung mampir ngombe. Umat Islam dilarang untuk menjadi beban orang lain, maka dianjurkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan kemampuannya sendiri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Asakir, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup untuk selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Hadis yang ketiga adalah hadis tentang Nabi Daud alaihissalam makan dari usahanya sendiri, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An-Mikdam ibni Ma'diyah Riba radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma'akala ahuddu ta'aman kudu khairam min an yakula min amalin yadihi wa inna nabiyallahu Dawuda alaihi salam kana yakulu min amalin yadihi, yaitu dari Mikdam bin Madi Qorib. Nabi SAW bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis di atas berisi tentang anjuran makan dari usaha sendiri. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya supaya berusaha memenuhi hajat hidup dengan jalan apapun menurut kemampuan, asal jalan yang ditempuh itu halal. Penjelasan hadis di atas bahwasanya Nabi Daud alaihissalam di samping sebagai nabi dan rasul juga sebagai raja. Diceritakan dalam hadis Nabi SAW bahwa apa yang dimakan oleh Nabi Daud alaihissalam adalah jerih payahnya sendiri dengan bekerja yang menghasilkan sesuatu sehingga dapat memperoleh uang untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, NIM 1907210126 kelas 3D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi kewirausahaan. Yang pertama yaitu ketika akan membangun suatu dunia usaha atau dunia bisnis, pastinya memerlukan suatu dukungan finansial atau keuangan yang cukup stabil agar usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar. Maka dari itu, permodalan dalam bentuk uang itu sangat dibutuhkan oleh. Yang kedua yaitu di dalam memasuki dunia kewirausahaan, masyarakat perlu untuk diberikan penjelasan dan pemahaman serta pelatihan usaha terhadap apa saja konsep yang meliputi tentang dunia kewirausahaan dengan segala macam bentuk permasalahan yang berkaitan dengan dunia perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu diperlukannya seorang pendamping tenaga ahli atau tenaga kerja yang tepat serta profesional ketika seorang wirausaha baru membuka serta menjalankan usahanya. Yang keempat yaitu di dalam kegiatan magang atau pelatihan kerja itu sangat diperlukan jika ingin memasuki dunia kewirausahaan. Karena dengan melakukan kegiatan tersebut kita dapat merasakan suasana serta realitas usaha yang mempunyai ciri khas tersendiri. Lalu di dalam dunia
pendidikan, serta kegiatan di luar usaha itu sangat berbeda. Dan yang terakhir yaitu cara atau upaya agar dapat melahirkan seorang wirausaha yang tepat dan benar serta sejati itu hanya menunggu waktu saja. Maka dari itu, seorang wirausaha pasti membutuhkan jaringan bisnis yang luas dan menyeluruh dengan melalui berbagai macam tahapan yang dilakukan secara konsisten, sistematis, serta berkelanjutan. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kalau ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.